Semuanya berjumpa lagi dan saya kali ini untuk zodiak Capricorn untuk tanggal 24 sampai 31 Oktober 2025. Ini general reading, belum tentu semua orang bisa resonate. Yang personal reading kalian bisa cek deskripsi di bawah video. General reading jangan ditelan mentah, energinya bisa vice versa, tergantung bagaimana kamu yang merasa. Death, Knight of Wands, The Star, The Magician. Oke, di sini saya lihat ada perubahan untuk lebih dewasa di sini ya. Mungkin ada hal yang kamu tinggalkan, lepaskan, dan kamu lebih memilih dirimu. Dan saya lihat ada perubahan. Oke, di sini saya lihat ada perubahan dalam hidupmu, ada kedewasaan mungkin ya, kedewasaan diri. Sesuatu yang membuatmu bingung, tidak jelas akan kamu tinggalkan atau cut dari hidupmu ya. Bagi orang-orang yang mungkin kamu merasa tidak jelas ya, hubungan yang tidak jelas akan kamu cut dari hidupmu. Saya lihat kamu lebih tegas di sini dan lebih menghargai dirimu ya. Mungkin kamu merasa orang ini pelin-pelan ya, tidak konsisten dalam menunjukkan perasaannya sama kamu atau niatnya sama kamu. Kamu sepertinya lelah sama orang tersebut ya. Bahkan mungkin kamu merasa tidak diprioritaskan oleh orang ini, atau kamu merasa dia hanya menganggapmu teman. Bisa juga mungkin dia selingkuh atau semacamnya. Akhirnya kamu melepaskan dia, memilih untuk melepaskan dia. Ya, kamu dulunya sangat berharap sama orang ini, tapi di sini mulai ada perubahan di mana kamu keluar dari sikapmu yang terlalu banyak berharap terhadapnya ya. Bagi kamu hubungan sudah selesai, kamu bahkan ngeblokir dia dari hidupmu, juga jarak dari dia. Dan di sini ada penyesalan juga, mungkin kamu menyesal karena sudah banyak waktumu yang kamu habiskan untuknya. Ya, di sini kamu manifestasikan cinta baru ya. Kamu tidak mau kalah di sini. Kamu pengen juga punya pacar atau pasangan. Saya lihat banyak kesempatan untuk itu juga kamu mau ya. Saya lihat kamu juga coba-coba untuk cari orang baru di sini. Mungkin dulunya kamu sangat suka cari perhatian dari orang masa lalumu ya. Bahkan kamu cinta banget sama dia. Tapi sepertinya hubungan kalian memang harus berakhir di sini. Karena kamu merasa mungkin dikhianati oleh orang ini. Mungkin dia mencintai orang lain ya. Ya. Dan kamu juga ketika kamu pikir-pikirkan lagi apa yang terjadi di masa lalu, dia juga sepertinya memang tidak terlalu niat sama kamu. Ya. Hanya penasaran sesaat atau semacamnya terhadapmu.
Oke, di sini saya lihat ada banyak pilihan dalam hidupmu ya. Kamu mencoba untuk mengambil salah satu pilihan tersebut dan fokus ke hal tersebut ya. Mungkin di sini saya lihat kamu pengen punya pasangan dan kamu fokus cari pasangan di sini karena kamu juga pengen menikah, pengen membangun keluarga ya. Ini juga tentang rasa tanggung jawab terhadap keluarga mungkin ya. Kamu tulang punggung keluarga. Kamu akan berusaha untuk membuat keluarga makmur. Ada kesabaran mungkin ada hal yang menuntutmu untuk bersabar atau beradaptasi dengan situasi atau lingkunganmu saat ini. Ada hal yang memang harus kamu putuskan segera. Jadi mungkin ada seseorang yang pengen minta maaf sama kamu juga, atau ada yang pengen ngajak kenalan. Saya lihat ada sikap pesimis di sini dari energimu ya. Mungkin awalnya kamu orangnya memang percaya diri, tapi ada hal yang membuatmu mungkin ada perkataan dari orang lain mungkin ya, yang membuatmu jadi drop atau pesimis sama dirimu dan membuatmu jadi membatasi dirimu, cemas dan semacamnya. Kamu terlalu peduli apa yang orang lain katakan terhadapmu. Ini bakalan ada informasi yang membuatmu kecanduan untuk kamu cari tahu, atau intinya ada hal yang membuatmu menarik perhatianmu dan kamu agak terobsesi dengan hal tersebut ya. Itu bisa apa saja, tapi hal tersebut berapa dari hal itu mungkin kurang sehat untukmu ya. Di sini mungkin kamu merencanakan sesuatu, kamu mungkin pengen lebih berhemat ya terhadap uangmu. Dan selama ini kamu terlalu impulsif ya, mungkin ada sikap impulsif juga di sini ya, terobsesi membeli sesuatu atau semacamnya yang kemungkinan tidak terlalu kamu butuhkan. Ada situasi yang kamu merasa bosan, jenuh. Mungkin kamu jenuh dengan penantian. Mungkin kamu mengharapkan sesuatu yang baik untuk datang ke dalam hidupmu, tapi belum ada kejelasan juga ya. Mungkin kamu pengen punya pasangan tapi belum kelihatan juga orangnya, dan itu kadang membuatmu jadi konflik diri, kesal sama hidupmu atau semacamnya. Atau kamu menunggu seseorang untuk menunjukkan atau mengekspresikan perasaannya sama kamu, tapi secara orang tersebut masih belum ada kabarnya juga, belum kelihatan atau semacamnya. Dan itu membuatmu jadi kesal ya. Ya, kadang kamu masih teringat memori masa lalu. Mungkin memori tersebut untuk membuatmu belajar ya. Mungkin ini tentang kamu perlu belajar dari masa lalumu. Mungkin apa yang salahnya atau kurangnya. Atau bisa juga kamu perlu melihat masa lalumu, masa kecilmu, mungkin apa yang kamu sukai waktu masih kecil. Mungkin itu bisa jadi inspirasimu untuk melakukan sesuatu yang mungkin menghasilkan uang atau semacamnya, atau bisa membuatmu tahu kamu itu sebenarnya pengen apa dengan melihat memori masa kecilmu. Kamu di masa kecilmu apa. Kita lihat sedikit lagi.
di sini saya lihat memang kamu mungkin terlalu banyak melihat hal yang sebenarnya tidak perlu lagi untuk dilihat atau dikhawatirkan ya, karena itu hanya tinggal nunggu hasil. Kamu hanya perlu fokus ke hal lain yang memang pengen kamu lakukan. Di sini mungkin ada situasi yang dimana kamu kurang tahu tentang risikonya, sehingga ada kegagalan di sini ya. Misalnya kamu bisa menerima kegagalan tersebut ya. Kamu juga tidak ingin larut dalam kesedihan atau perasaan kecewa atau semacamnya. Di sini ada hal yang memang awalnya kamu sangat bersemangat sekali, tapi kamu mulai merasa kewalahan ya terhadap hal yang kamu sukai. Mungkin dulunya kamu punya hobi yang sangat kamu sukai, tapi kamu mulai kehilangan minat untuk melakukan hobi tersebut, mungkin karena lelah atau hal lainnya ya. Atau bisa juga ini tentang seseorang yang mungkin kamu awalnya sangat bersemangat terhadap orang tersebut, selalu cari tahu kabar tentang dia. Di sini kamu mulai lagi tidak ada energi untuk cari dia atau kepoin dia ya. Jadi mungkin ada seseorang yang kamu harapkan sejak lama untuk lebih jujur atau ekspresif sama kamu, atau kamu sedang mengharapkan cinta seseorang di sini. Atau bisa juga kamu mengharapkan cinta seseorang di sini, atau ada seseorang yang memang sangat kamu cintai ya, dan sudah kamu nantikan sejak lama. Ada seseorang yang sangat kamu cintai dan sudah kamu nantikan sejak lama, kemungkinan di sini. Orang yang dulunya sangat kamu peduli mulai kamu tinggalkan atau abaikan ya, karena kamu merasa dia terlalu banyak drama, atau kalau bayar utang kalau minjam uang tidak dibayar mungkin, atau semacamnya. Intinya orang tersebut terlalu melelahkan bagimu, sehingga akhirnya kamu memutuskan untuk melepaskan dia atau menjauh dari dia, dan kamu lebih fokus ke dirimu ya. Intinya kamu tidak ingin bersama orang yang tidak bisa menghargai orang lain. Kita lihat energi orang yang kamu fokuskan. Di sini saya lihat ada orang baru di sini ya. Ada kabar baik, ada orang baru yang tertarik sama kamu dan penasaran, pengen kenalan atau dekat. Orang ini bakal masuk ke dalam hidupmu ya. Atau kalau bukan orang baru, inspirasi baru di sini. Atau kamu akan menemukan hobi barumu. Atau bisa juga kabar baik ya akan datang ke dalam hidupmu. Mungkin yang selama ini kamu manifestasikan, keinginan yang terkabul atau semacamnya. Kamu menghadap, bukan kamu ya, dia maksudnya ya. Ada orang ini kemungkinan bakalan datang ke dalam hidupmu. Ada orang baru penasaran sama kamu ya, bingung gimana caranya agar bisa mendekatimu ya. Sepertinya memang orang ini belum terlalu kenal sama kamu ya, dan dia sepertinya masih menyusun rencana atau apapun itu ya. Dan dia masih pasif ini tindakannya.
Dia tertarik sama kamu, tapi dia juga masih lirik yang lain ya. Karena di sini banyak pilihan sepertinya saya lihat. Dia tidak ingin terlalu berharap di sini. Atau dia mungkin pernah dulunya terlalu berharap sama seseorang dan akhirnya kecewa. Dan kali ini dia lebih berhati-hati, mungkin lebih mempertimbangkan lagi mana orang yang bisa cocok dan bisa dipercaya dan mana yang tidak. Dan di sini saya lihat dia lagi coba menggali informasi tentangmu atau cari tahu tentangmu ya, kamu orangnya gimana atau semacamnya. Mungkin diawali dengan pertemanan. Orangnya ramah kemungkinannya, pandai pintar banget bergaul di sini. Ceria juga orangnya, pintar, tapi memang agak perfeksionis orangnya ya. Dia ini orangnya tidak suka dengan tipe yang banyak drama. Pasti dia akan lari ya dan menjauh dari orang tersebut. Atau bisa juga orang ini cara dia menarik perhatian orang yang dia sukai yaitu dengan berpura-pura menjauh, cuek dan semacamnya untuk menarik perhatian orang tersebut. Agak manipulatif kemungkinan orangnya. Dia ini pernah mengalami kegagalan dan itu benar-benar membuat dia stres dan tertekan ya. Mungkin ada hal yang pernah terjadi di masa lalu yang benar-benar membuat dia sangat sedih-sedih banget. Bisa juga mungkin orang ini sedang mengalami kekecewaan dalam hal pekerjaan ya. Akan ada kabar darinya di sini, dia akan cari kamu, mungkin menghubungimu, pengen minta maaf. Mungkin dia merasa punya salah atau semacamnya, atau kalau bukan minta maaf ya dia pengen memperbaiki hubungan kalian yang selama ini mungkin dia tidak terlalu peduli. Mungkin dia terlalu kaku, cuek, dingin terhadapmu. Dia ingin membuat hubungan kalian terasa hangat lagi ya, semacam itu. Dan di sini ya pada kabar baik memang dari dia akan sepertinya bakal ramah banget. Dan dia sepertinya memang tertarik banget sama kamu dan dia akan menghubungimu atau kirim pesan atau chattingan sama kamu atau ngasih kejutan sama kamu. Dia ingin membuatmu kepikiran sama dia. Di sini ada hal yang sedang dia coba untuk pertimbangkan atau putuskan. Mungkin awalnya dia itu agak ragu-ragu untuk maju ya, tapi akhirnya dia lakukan juga di sini, maju, memberanikan diri untuk menunjukkan kalau dia memang peduli sama kamu. Mungkin ketika dia tidak komunikasi atau mencari kamu, dia banyak merenung ya.
atau ketika tidak ada kamu atau menjauh darimu, dia mulai menyadari ternyata dia merindukanmu juga, dan akhirnya di sini dia akan coba untuk bisa ngobrol sama kamu, bertemu bahkan ya. Ya sepertinya rindu berat di sini. Ya ini sebenarnya ragu-ragu juga ya. Dia memang punya perasaan cukup dalam sama kamu, tapi dia takut dicuekin di sini olehmu. Dia tidak ingin terkesan seperti pengemis atau semacamnya. Dia tidak ingin terkesan sebagai pengemis cinta, mungkin perhatian olehmu. Dia tidak ingin dianggap seperti itu. Dan di sini sepertinya ada cara pandangnya yang berubah ya dalam situasi. Dia tidak peduli dengan apa yang, intinya dia berani menghadapi apapun resikonya di sini. Dia akan jujur sama kamu tentang perasaannya. Ya, kali ini dia benar-benar akan jujur kalau dia memang tertarik dan suka banget sama kamu. Ya, dia maunya kamu. Ya, dia akan meruntuhkan gengsinya. Sepertinya kamu agak shock di sini, karena dia kemungkinan tiba-tiba menghubungimu di sini ya, ngajak kamu untuk bertemu keluarga, mungkin bahkan temu keluarganya. Perasaan dia sebenarnya sama kamu. Perasaan orang yang kamu cintai, orang yang kamu fokuskan. Mungkin dia punya masalah keluarga yang perlu dia selesaikan. Dia perlu memaafkan keluarganya kesalahan apa yang terjadi sama dia ketika dia masih kecil. Mungkin orang tuanya kurang perhatian, atau mungkin dia kehilangan sosok ibu atau semacamnya. Dan itu cukup membuat dia terjebak ya. Mungkin itulah yang membuat dia kurang berani mungkin ya. Tapi ketika dia sudah yakin, dia akan berani nih menyatakan perasaannya sama kamu. Dia akan flirting sama kamu, coba untuk menggodamu, menarik perhatianmu. Kan dia ada keinginan untuk melamarmu, punya anak bersamamu. Ya bahkan kadang minta saran dari teman-temannya. Cuma di sini teman-temannya ini agak fake ya. Mungkin dia perlu berhati-hati sama teman-temannya, paling your soulmate. Dia mungkin udah terpengaruh oleh perkataan teman-temannya dibandingkan mendengar kata hatinya sendiri. Ya, dia banyak berdoa tentangmu, untukmu. Ya, biar kamu adalah soulmate-nya. Dia pengen kamu dan dia bisa jadian di sini. Kamu adalah true love-nya baginya. Saya lihat memang dia akan menyatakan perasaan ya sama kamu. Karena ada kemungkinan kalian memang bakalan jadian di new love tadi, di kartu new love tadi. Oke, kita lihat untuk inisial kamu dan orang-orang yang terkait. PKUXANDOIQJYTZVJM. Salam merasa tapi kamu dan orang yang terkait. Pisces, Virgo, Taurus, apa itu ya, saya lupa tadi. Virgo, apakah Virgo ya, Scorpio, Virgo,
Scorpio, Taurus, Libra, Pisces, Aquarius, Cancer, Aquarius, Taurus, Libra, Leo, Pisces, Scorpio, Virgo, Cancer, Taurus, Sagittarius, Gemini, Pisces, Aries, Cancer, Virgo, Libra, Taurus. Kita untuk energi. Terima kasih, bye bye.